rasa syukur atas penyertaan Tuhan Yesus, kita jumpa dalam persekutuan yang beribadah sekalipun terjadi di tiap-tiap rumah. Kami juga menyampaikan selamat pagi dan shalom bagi jemaat. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat Gereja Protestan Maluku Jemaat Immanuel Osem Minggu 21 Juni 2020. 1. Kami mengucapkan selamat bersukacita atas hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya di minggu yang lalu. Tuhan Yesus senantiasa melimpahi saudara-saudari dengan rahmat-Nya yang tidak berkesudahan. 2. Informasi pelayanan. Ibadah pagi ini, Minggu 21 Juni 2020, dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Talahatu Noya dengan menggunakan liturgi ibadah Minggu ketiga. Pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 19 sampai 22 dan nyanyian persiapan ibadah setelah lonceng 3 dibunyikan Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Dalam ibadah minggu ini juga di gedung Gereja Immanuel Osem akan berlangsung peneguhan sidi gereja kepada 48 calon sidi yang dibagi dalam 4 kelompok serta pembaptisan bagi saudara Samuel Bupati. Ibadah hari Minggu 28 Juni sekaligus berlangsung peralihan bagi anggota sidi gereja yang berniat mengikuti perjamuan kudus tanggal 5 Juli 2020 dilakukan secara manual maupun streaming. Akan menikah di Jemaat GPM Immanuel Osem pada hari Rabu 24 Juni 2020 yaitu Saudara Valentino Tomasoa dan Pendeta Nona Stefani Ruhulesin dilayani oleh Pendeta E. Rasina. Kami mohon jemaat untuk serius terhadap ibadah yang terjadi di tiap-tiap rumah. Ciptakanlah suasana yang mendukung setiap ibadah dengan menghadirkan semua anggota keluarga sesuai kebutuhan ibadah-ibadah dimaksud. Jangan juga mengotori rumah serta lingkungan rumah yang telah menjadi tempat berdoa dengan aktivitas yang tidak berguna. Pandemi COVID-19 masih mewabah, bahkan ratusan orang telah terinfeksi di kota Ambon. Dalam hubungan dengan hal dimaksud, diharapkan kita tidak menganggap enteng atau menata hidup ini sembarangan, melainkan patuhilah aturan pemerintah dan gereja dalam upaya memutus mata rantai penyebarannya. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat secara personal maupun keluarga yang telah membantu pelayanan terlebih pemberian bagi pembangunan fisik dalam jemaat melalui tabung merah. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel Osem, Penatua KDJ Penjalan Sekretaris, Pendeta Nyonya J.A. Atihuta Dias Ketua. Jemaat kita kedungkan Kidung Pujian Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar. Sada
dan baitnya yang keempat. Oh hari istirahat ceria dan cerah. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan sekaligus kita akan menerima harapan hidup baru bagi seluruh kehidupan kita. Terkadang kita berada dalam masa-masa yang berat, kita bersungut dan mengeluh, dan dalam semuanya itu kita telah berdosa kepada Tuhan. Dalam situasi yang Tuhan batasi ini, kami demikian iman dan mempertanyakan keberpihakan dan kuasa Tuhan. Kita sering meninggalkan hikmat dan menganggap remeh segala nasihat dan anjuran. Padahal semua itu bukan hanya untuk kita, tetapi demi sesama di seluruh muka bumi ciptaan Tuhan ini. Ampunilah kami Tuhan atas kami semua iman yang kami lakukan juga dapat perbuatan kami. Oleh kasih setia Tuhan, kita telah diampuni dan ditebus dari setiap dosa. Ia yang Maha Kasih melengkapi kita dengan cintanya yang terbatas. Kita akan melakukan lagu Kidung Jemaat nomornya yang ke-40 baitnya yang kedua. Karena itu, baiklah kita saling rendah hati dan penuh hormat seorang akan lainnya, dan turutilah firman-Nya. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapan-Nya, peraturan-Nya, dan perintah-Nya. Kita akan melakukan lagu Kidung Jemaat nomornya yang ke-40 baitnya yang kedua. Oh
Saudara-saudari, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, di pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan pembacaan firman kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengar firman Tuhan yang terambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, berkarunialah atas kami dan seisi rumah kami, sebab kami berlindung dalam firman-Mu yang kudus. Amin. Elisa menyehatkan air di Yeriko. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, "Cobalah lihat, letaknya kota ini baik, seperti tuanku lihat. Tetapi airnya tidak baik dan di negeri ini sering ada keguguran bayi." Jawabnya, "Ambillah sebuah pinggan baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya." Maka mereka membawa pinggan itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, "Beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi." Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini, sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Demikianlah firman Tuhan. Kita sambut dengan haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Pastinya ada sukacita yang ketong semua rasakan di saat ini karena cinta dan kasih sayang Tuhan yang besar dalam seluruh kehidupan katong masih diizinkan, masih diperbolehkan lagi oleh Tuhan untuk ada dan beribadah kepadanya, walaupun Bapak dan Ibu, saudara-saudari, adik-adik, katong hanya melakukan ibadah di rumah-rumah tangga kita masing-masing. Namun katong sama percaya bahwa tetap Tuhan Allah hadir dalam seluruh katong punya kehidupan di saat ini. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, ada sebuah Alkisah. Ada segerombolan ikan yang berenang di tepian sungai atau kali. Mereka berenang sambil bercanda, bergurau. Mereka sangat menikmati perjalanan berenang mereka. Lalu tiba-tiba ketika mereka berenang, satu ikan bertanya kepada ikan yang lain, "Adoe, beta kayak rasa mual kah? Beta kayak rasa pusing kah? Ih, beta kayak mau muntah kah?" Lalu ikan-ikan yang lain juga berkomentar yang sama, "Iwe, beta lagi, beta semua rasa pusing, jangan-jangan beta." Lalu dalam saat bercerita, mereka hanyut terbawa aliran air ataupun juga aliran kali sungai tersebut. Mereka mati dan hanyut. Pasti kita bertanya-tanya, mengapa ikan ini mati? Apa sebabnya? Apa penyebabnya? Ternyata ikan ini mati karena air yang mereka berenang, air sungai ataupun juga air kali, sudah tercemar, sudah terkontaminasi, dan sudah diracuni. Bapak dan Ibu serta adik-adik, saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus, kisah ikan, segerombolan ikan yang tadi berenang, sama halnya dengan teks pembacaan kita di minggu ini, sesuai dengan materi lembaga pembinaan jemaat yang diturunkan oleh Sinode, yaitu 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-19 dan berakhir pada ayat yang ke-22 tentang Elisa
menyihatkan air di Yeriko. Katong semua tahu Bapak dan Ibu bahwa air dalam kehidupan manusia, bahkan seluruh makhluk ciptaan, merupakan sesuatu komoditi yang paling penting, sesuatu yang menjadi kebutuhan mendasar di dalam katong punya kebutuhan hidup. Bayangkan Bapak Ibu, kalau tanpa air, apa jadinya katong punya hidup? Misalkan 1 atau 2 hari saja air padam, maka apa jadinya? Segala aktivitas katong saya bisa lakukan sehari-hari pun terbengkalai. Karena apa? Karena hidup katong ini terasa gersang, terasa tandus, bahkan hidup tanpa air terasa tidak punya makna sama sekali. Kembali lagi dengan teks histori dari pembacaan 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai ayatnya ke-21 tentang sumur di Yeriko. Air di Yeriko, Bapak dan Ibu, air ini merupakan sumber utama bagi para penduduk di kota Yeriko. Mereka sangat membutuhkan air ini karena air di sumur ini merupakan satu-satunya kebutuhan umat manusia pada waktu di Yeriko. Dan juga selain manusia, ternak-ternak pun juga membutuhkan air dalam sumur ini. Tetapi air yang menjadi kebutuhan, yang menjadi hal yang intensif dalam kebutuhan penduduk Yeriko, ternyata sudah tercemar, ternyata sudah terkontaminasi dan sudah diracuni. Para penduduk kota Yeriko juga merasa panik serta khawatir, bahkan juga ketakutan. Karena itu mereka datang dan meminta kepada seorang abdi Allah, yaitu Nabi Elisa, meminta pertolongan untuk Elisa menyihatkan air yang menjadi komoditi utama bagi penduduk di Yeriko. Sebenarnya Bapak dan Ibu, saudara-saudari, Elisa sudah mengetahui bahwa air sumur tersebut sudah diracuni dan sudah tercemar. Namun langkah yang dibuat oleh Elisa meresponi permasalahan yang terjadi di kota Yeriko, di penduduknya, adalah dia menyuruh orang-orang untuk mengambil pinggan, dan pinggan tersebut berisikan garam. Pinggan dalam bahasa Kamus Besar Indonesia adalah sebuah wadah atau sebuah mangkuk atau sebuah piring besar yang di dalamnya sudah berisikan air garam. Dan setelah mengambilnya, Elisa lalu membuang pinggan tersebut yang berisikan garam ke dalam sumber mata air, ke dalam sumur tersebut. Dan apa yang terjadi, Bapak dan Ibu? Akhirnya sumur tersebut menjadi sehat kembali. Karena pada awalnya sumur air yang terdapat di dalam sumur itu tidak bisa digunakan oleh penduduk karena banyak kematian yang terjadi di kota Yeriko, bahkan juga terjadi keguguran bayi-bayi pada wanita hamil. Tetapi hal spiritualitas yang dibuat oleh Nabi Elisa kepada orang-orang di kota Yeriko sangatlah membuat orang-orang penduduk kota Yeriko menjadi sangat senang sekali, karena air yang menjadi sumber utama mereka telah dapat dinikmati kembali. Bila dikaitkan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, sama halnya dengan Katong menganggap air adalah sesuatu yang dibutuhkan. Ketika Tuhan Allah menjadikan langit dan bumi, 2/3 dari langit bumi ini, dari bumi ini adalah air, dan 1/3 hanyalah daratan. Tetapi Tuhan Allah sudah memisah-misahkan mana batasan darat dan juga mana batasan air. Demikian juga dengan tubuh manusia. Tubuh manusia 70-90% adalah mengandung air. Oleh sebab itu air sangat berguna. Tetapi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hal spiritualitas yang dibuat oleh Nabi Elisa sama dengan katong orang Maluku.
sering buat, memang air tidak mempunyai atau tidak mengandung sesuatu kekuatan supranatural ataupun magic. Tetapi ketika air digunakan sebagai media yang bagi katong adalah lambang penyucian, bagi katong adalah lambang pembersihan, itu merupakan sesuatu yang berguna. Karena apa? Karena ketika air sembahyang, air yang digunakan, didoakan dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan yang teguh, maka air dapat menjadi kekuatan yang luar biasa bagi katong punya seluruh kehidupan. Ambil contoh Bapak dan Ibu, ketika ada yang sakit, anak kecil ataupun juga orang dewasa sakit, pasti katong ambil air segelas, lalu katong sembahyang dengan air itu. Percaya dan tidak, hal ini juga yang dibuat oleh Elisa. Dengan perkataan firman-Nya, dengan nubuat dan dengan kuasanya, air itu menjadi sehat kembali. Sama halnya dengan air sembahyang yang tadi katong gunakan. Ketika katong berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan iman, dengan menaruh kepercayaan dengan perkataan Tuhan Yesus bahwa Tuhan adalah penyelamat, Tuhan adalah sumber air hidup itu, maka air itu akan mengandung sesuatu mujizat, air itu akan mengandung sesuatu kekuatan penyembuhan bagi katong. Air juga dapat digunakan sebagai pembersihan ataupun juga pengusir kuasa-kuasa kegelapan. Kalau di kampung-kampung, tetapi tidak menutup kemungkinan juga Bapak dan Ibu di kota, ketika ada yang kerasukan, ada yang kerasukan kuasa-kuasa kegelapan, datang ke hamba Tuhan atau datang kepada penatua ataupun juga diaken atau kepada orang-orang yang mempunyai suatu karunia, ketika air itu digunakan dengan kekuatan luar biasa dari Tuhan, didoakan, maka niscaya air itu akan berguna dan bermanfaat bagi orang yang tadinya itu sudah kerasukan dan dia bersih kembali. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, air merupakan suatu sumber kehidupan bagi katong seluruh umat manusia. Bapak dan Ibu serta adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gambaran cerita Nabi Elisa, katong juga harus ikuti pola dan teladannya. Gereja dan juga umat Kristiani mengikuti bahwa air yang adalah lambang penyucian dan adalah lambang pembersihan itu berguna bagi kita punya seluruh kehidupan. Tetapi juga gereja menyuarakan tentang eksploitasi tanah-tanah, hutan-hutan yang sudah digunduli, yang sudah dijadikan tempat-tempat pemukiman. Bahkan sekarang ini debit air bahkan di Maluku sudah sama sekali berkurang. Beda membayangkan kalau di atas tempat penghijauan dijadikan rumah-rumah pemukiman, maka apa yang terjadi ke depan generasi katong semua 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun kemudian, maka katong Maluku akan mengalami krisis air yang sangat begitu hebat. Sebab apa? Sebab semuanya itu sudah dijadikan perumahan. Bahkan juga air-air dieksploitasi, air itu terima dari Tuhan ini secara gratis. Tetapi bagi banyak kelompok orang, bagi banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka mengambil dan menjual lagi air-air dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Dan oleh sebab itu, gereja menyuarakan bahwa marilah selaku orang-orang Kristen kita menjaga ekologi tumbuhan kita menjaga, melestarikan, bahkan kita merawat sistem ekonomi kita tentang air ini, tentang alam ini yang Tuhan berikan dengan karunia-Nya untuk kita jaga, untuk kita melindungi, agar supaya kedepannya generasi muda kita, anak-anak cucu-cucu kita bisa menikmati keindahan alam, bisa menikmati air yang Tuhan berikan secara cuma-cuma dan juga gratis. Mari Bapak Ibu, kita jaga kelangsungan hidup ini, kita jaga ekosistem bumi ini, agar kedepannya generasi kita dapat menikmati. Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan katong semua yang mendengarkan firman Tuhan
dan dapat mengaktakannya dalam ketemunya kehidupan setiap hari. Amin. Kita akan ada dalam saat teduh seketika merenungi firman Tuhan. Selaku semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengungkapkan pengakuan iman rasul kita kepada Tuhan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan memberikan persembahan syukur dengan diiringi Kidung Jemaat nomor 403 ayat pertama. Hujan berkat tak tercurah, itulah janji kudus. Bapak dan Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan ada di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama. Kita berdoa. Tritunggal Bapa yang kekal kudus, Bapa yang kami sapa dan kami imani Tuhan, lewat anakmu Yesus Kristus penyelamat kami, dan lewat tuntunan kuasa Roh Allah yang kudus, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan Allah kehidupan kami, atas segala penyertaan, perlindungan, pemeliharaanmu bagi seluruh kehidupan kami ini Tuhan. Kami diizinkan lagi, kami diperbolehkan lagi untuk melihat karya ciptaan-Mu, dan kami masih diberikan nafas hidup oleh-Mu Tuhan Yesus. Dan selaku orang-orang percaya Tuhan, kami berkumpul, bersekutu untuk beribadahkan Tuhan, memuji serta memuliakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan Yesus. Walaupun Bapa, kami ada di dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami, tetapi itu semua tidak mengurangi rasa kepercayaan dan iman kami kepadamu Tuhan. Kami yakin dan percaya ketika kami dengan sungguh-sungguh meminta Tuhan hadir di dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami masing-masing, di situ pula Bapa, Engkau akan menyatakan kuasa dan diri-Mu dalam setiap kehidupan keluarga kami Tuhan. Bapa, di dalam kerajaan surga kami menyerahkan seluruh umat Tuhan, terkhusus di jemaat GPR Immanuel ini Tuhan Yesus. Bapa, Engkau tahu dan Engkau kenal kami masing-masing Bapa, dengan latar belakang kehidupan kami yang penuh dosa, dengan pergumulan dan juga permohonan bahkan pinta kami, serta apa yang menjadi harapan-harapan hidup kami. Engkau tahu itu.
bagi seluruh kehidupan keluarga, rumah tangga kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Bapa Engkau berikan iman percaya kami dengan sungguh, kesetiaan dan juga ketaatan iman yang kuat, dan berikanlah kami roh takut Tuhan Bapa, agar kami selalu berjalan sesuai dengan apa yang Engkau sendiri kehendaki. Bapa di dalam kerajaan sorga, layakkan dan mampukanlah kami Tuhan untuk merawat dan juga mendidik anak-anak kami Tuhan. Apapun yang menjadi usaha dan juga pekerjaan kami untuk menopang seluruh kehidupan ekonomi kami Tuhan, kami mohon kepadamu Tuhan Yesus, apapun itu bentuk pekerjaan kami, baik kami sebagai pegawai negeri sipil, kami sebagai tentara, TNI, maupun juga kami sebagai polisi, Polri Tuhan, atau kami yang punya pekerjaan sebagai sopir angkot, kami sebagai pengojek, ataupun juga kami yang menjajakan jualan-jualan kami di tepi-tepi pinggiran jalan ataupun juga rumah-rumah kami. Kami mohon kepadamu ya Yesus Kristus, Allah kehidupan kami, bukalah tingkap-tingkap langit surgawimu Bapa, lalu curahkan berkat-Mu yang melimpah di atas seluruh kehidupan keluarga-keluarga rumah tangga kami Tuhan, agar dapur-dapur kami Bapa tetap terus menyala oleh berkat-Mu dan kami tidak akan pernah merasa berkekurangan. Berkati kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak dari dalam kandungan ibu sampai yang sedang melanjutkan studi di perguruan tinggi ataupun yang sedang mencari-cari pekerjaan. Berkenanlah Tuhan Yesus, Engkau memberkati, menjaga, memelihara seluruh kehidupan kami, dan jadikanlah kami anak-anak-Mu ini anak-anak yang takut Tuhan, anak-anak yang berpengetahuan dan anak-anak yang berakal budi. Dan kami percaya ketika kami mengikuti kehendak Tuhan dengan setia, maka masa depan yang baik Engkau akan embatkan di seluruh kehidupan kami Bapa. Kami anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang sudah naik kelas, yang sudah naik selesai ujian Tuhan ataupun melanjutkannya ke perguruan tinggi, berkenanlah Engkau memberkati semua anak-anak kami, dan kami mengucap syukur atas keberhasilan semua anak-anak kami di dalam jemaat kami ini Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami selaku janda, duda, anak-anak yatim piatu ataupun juga PMKF penyandang disabilitas kesehatan, biarlah Tuhan Yesus Engkau berikan kami kekuatan penghiburan Bapa, Engkau berikan kami berkat-Mu, Engkau memegang kami, merangkul kami Tuhan, agar kami tidak merasa sendiri, tetapi ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama menaungi kami dan juga melingkupi kami, menjadi sumber kekuatan dan iman kami Bapa. Kami para lansia juga Engkau berkati di hari-hari ketuaan kami Tuhan, agar di hari-hari ketuaan kami bisa menjadi contoh, kami bisa menjadi yang terbaik bagi anak-anak maupun juga bagi cucu-cucu kami. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga Tuhan Yesus mendoakan orang-orang yang menderita, yang terkena wabah virus COVID-19 ini, yang sedang ada di rumah-rumah sakit Tuhan, ataupun juga dengan penyakit-penyakit yang lainnya, dan ada di rumah juga Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau kesana Bapa, Engkau memberkati, menjamah mereka dari ujung kaki sampai dengan ujung kepala dengan jamahan tangan kasih-Mu, dengan meneteskan darah-Mu yang tercurah di atas tiang kayu salib, dengan memberkati setiap makanan, minuman, bahkan juga obat-obatan, air putih sekalipun, biarlah itu berguna bagi kesembuhan mereka. Kami yakin Tuhan bahwa mujizat-Mu itu nyata, Engkau akan memberikan mereka kesembuhan yang ilahi, kesembuhan yang total, agar ketika mereka menjadi sembuh, mereka dapat menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga mendoakan pemerintah kami Tuhan yang ada di pusat maupun juga yang ada di daerah kami ini, Maluku tercinta, terkhusus kota Ambon ini Tuhan Yesus, pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang dengan segala kemampuannya mencoba untuk mengatasi, memutus mata rantai COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon kepadamu Bapa, berikanlah kebijaksanaan
agar program-program yang mereka sudah canangkan dan mereka buat itu menjadi berguna, itu menjadi yang terbaik bagi kami selaku masyarakat, tetapi kami juga sebagai anggota gereja Tuhan. Bapak, kami juga mendoakan orang-orang yang sudah pulih Tuhan Yesus dari wabah ini. Biarlah Engkau berkenan memberkati dan selalu menjadi contoh Tuhan, agar menerapkan bagi kami semua Tuhan untuk menerapkan pola hidup yang sehat Tuhan. Bapak, di dalam kerajaan sorga kami juga mendoakan para tenaga medis Tuhan, para relawan dan juga para dokter Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menjaga, melindungi mereka, bahkan juga melindungi keluarga-keluarga mereka yang selalu ada di garis terdepan untuk menyembuhkan umat Tuhan yang terkena wabah penyakit ini ataupun juga penyakit yang lainnya. Biarlah Engkau hikmati dengan hikmat surgawi-Mu Tuhan. Berikanlah mereka kemampuan, berikanlah mereka ketulusan dan keikhlasan hati Tuhan, agar mereka dapat melayani umat Tuhan, melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab dan cinta kasih Tuhan Yesus. Bapak, di dalam kerajaan surga kami juga mendoakan pertumbuhan gereja-gereja di Gereja Protestan Maluku ini Tuhan Yesus, yang ada di tingkat sinode maupun juga klasik serta jemaat dengan seluruh kepemimpinan yang ada Tuhan. Biarlah berkenan Engkau memberkati dan Engkau berikan hikmat surgawi-Mu Tuhan bagi para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus, agar dengan hikmat surgawi dan juga kebijaksanaan-Mu Engkau merahmati mereka Tuhan, agar di tengah pergumulan umat wabah penyakit ini bisa berlalu dan bisa diterselesaikan Tuhan Yesus. Bapak, di dalam kerajaan surga kami juga mendoakan persembahan rasa syukur ini Tuhan Yesus, yang telah diberikan oleh kami umat Tuhan dengan segala kekurangan dan juga keterbatasan kami Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan rasa syukur kami ini Tuhan Engkau terima sebagai suatu persembahan syukur kepadamu, sebagai persembahan yang berbau harum kepadamu Tuhan, dan sebagai ibadah yang sejati atas dasar persembahan syukur kami ini Tuhan. Dan biarlah Engkau menggantikan seluruh persembahan kami ini dengan berkat-Mu yang tidak akan pernah berkesudahan. Bapak, di dalam kerajaan surga firman Tuhan ini ya Bapak yang sudah kami dengarkan, biarlah firman ini terakta dan termaterai dalam seluruh kehidupan kami, dan kami mampu Bapak mengaplikasikannya dalam seluruh kehidupan kami dari hari lepas hari. Bapak, di dalam kerajaan surga inilah seluruh kehidupan kami yang penuh dosa Tuhan. Ampuni kami Tuhan atas setiap salah dan dosa celah aib yang kami buat melawan kita dan kehendak-Mu Tuhan. Jangan balas kami Tuhan, jangan jadikan kami dosa-dosa kami menjadi batu sandungan ataupun juga bukuk dalam perjalanan setiap kehidupan kami, tapi dengan bilur darah-Mu Tuhan Yesus, dengan anugerah-Mu kami diampuni. Lalu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus, doa kami ini belum sempurna, kesempurnaan hanya ada padamu Tuhan, dan kami akan berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa, Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan menerima pemutusan dan janji penyertaan bagi seluruh kehidupan semua kita. Namun sebelumnya, Bapak dan Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang berkati Tuhan Yesus, kita melakukan kidung pujian, kidung jemaat nomor 409, bait yang pertama dan baitnya yang ketiga. Yesus, Kau nahkodahku. Yesus
dunia, serta rawatlah kasih persaudaraan dengan semua orang, dan peliharalah ciptaan Tuhan di sekeliling kita, maka terimalah janji penyertaan-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ibadah selesai. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari adik-adik yang diberkati Tuhan Yesus, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.